Masalah kita, pusat perhatian kita bukan penyakit kita, pusat perhatian kita bukan hanya perlu kita. Untuk membuka diri dan hati kita untuk mengakui segala dosa dan pelanggaran kita. Shalom, selamat pagi Jemaat Kristus, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada pada saat ini. Puji Tuhan kita ada kesempatan lagi untuk ibadah bersama-sama. Walaupun secara online, tapi kita yakin bahwa nama Yesuslah yang mempersatukan kita. Kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita, siapkan jiwa kita, angkat suara kita untuk kita memuliakan Tuhan. Sediakan hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Biar Tuhan bekerja dalam kehidupan kita pada saat ini. Meskipun kita terpisah-pisah, tapi percaya bahwa Tuhan hadir di sana dan Tuhan menjamah kehidupan saudara. Mari kita berdoa sebelum kita memulai ibadah kita. Kami mengucap syukur Tuhan buat saat ini karena kasih-Mu yang sungguh luar biasa, kasih-Mu yang terlebih besar dalam kehidupan kami. Kami bersyukur memiliki Tuhan Immanuel, Allah yang menyertai kehidupan kami. Dan pada saat ini Tuhan kami bersatu di dalam nama Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan bahwa ibadah ini akan membawa dampak yang luar biasa dalam kehidupan kami. Kami akan diberkati, kami akan dipulihkan. Kami akan semakin mengenal Engkau dan kami akan semakin mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhir ibadah ini milik-Mu dan berkarya sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, di dalam kasih dan kuasa-Mu, kami membuka ibadah kami. Mari semua yang percaya katakan bersama-sama, amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Yohanes 17 ayat 11 mengatakan, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam nama-Mu, yaitu nama-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Ini adalah doa Yesus Kristus kepada orang-orang yang percaya bahwa nama Yesus bukan berasal dari dunia ini, nama Yesus berasal dari surga. Nama Yesus adalah nama Tuhan. Di dalam nama itu kita dipelihara, hidup kita dipelihara. Haleluya. Mari kita dengan semangat kita akan tinggikan nama Yesus Kristus. Bangkit serukan nama Yesus. Amin. Haleluya. Mari dengan sukacita kita menyembah Tuhan. Haleluya. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Bangkit, bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasa-Nya. Amin. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus menara yang kuat. Nama Yesus kota benteng yang teguh. Amin. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Haleluya. Mari dengan penuh semangat kita katakan bahwa nama Yesus di atas segala-galanya. Amin. Bangkit serukan nama Yesus. Bangkit serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, nama Yesus, menara yang
kota benteng yang teguh. Amin. Nama, amin. Kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Haleluya. Kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Amin. Sekali lagi katakan nama Yesus. Amin. Menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Haleluya. Amin. Ada kuasa di dalam nama Yesus. Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Haleluya. Oh, nama Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya. Mari sembah Tuhan pada saat ini. Tidak ada nama di bawah kolong langit ini yang padanya kita diselamatkan, kita beroleh penebusan, kecuali nama Yesus Kristus. Bukan saja menebus dan selesai, tapi nama Yesus itulah yang memelihara kehidupan kita. Nama Yesuslah itu yang akan terus menyertai kita. Haleluya. Nama yang penuh kasih. Terima kasih Tuhan, kami kenal kasih yang sempurna di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Rabaya shikarararararaya sande. Karya terbesar. Haleluya. Haleluya. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Amin. Yesus, Engkau ku kagumi. Kasih yang terindah, kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya
hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Selamatkanku, Engkaulah, amin, yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi karya dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi karya terbesar, amin, dalam hidupku, pengorbanan-Mu Tuhan, pengorbanan-Mu selamatkanku. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Haleluya, amin. Mari sembah Tuhan ikan oladane. Haleluya, haleluya, walaya shikamo aneranana. Kami tinggikan Engkau, Kau mulia, Kau mulia. Haleluya, haleluya, haleluya. Mulia, mulia bagi anak domba. Mulia, mulia bagi anak domba, sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas
atas semua yang di bumi. Amin. Mulia, haleluya. Mulia, mulia bagi anak domba. Sembah Tuhan, sembah Tuhan, tinggikan nama Yesus. Dialah Allah kita, Tuhan kita, anak domba Allah yang sudah mati bagi kita, bangkit dan akan datang lagi. Domba, sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Sekali lagi, sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Amin. Atas semua yang di bumi, atas semua yang di bumi. Haleluya, Engkau mulia. Haleluya, la moaya shikido arerene. Kami sembah Engkau Yesus. Haleluya Tuhan. Tidak ada kata yang cukup untuk menggambarkan betapa kasih-Mu kepada kami. Betapa mulianya Engkau Tuhan Yesus. Engkau Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Pengorbanan-Mu tidak dapat dinilai dengan apapun. Itulah harga diri kami Tuhan. Itulah harga kehidupan kami. Yaitu ketika Engkau Yesus menyerahkan nyawa-Mu bagi kami. Engkau Tuhan Yesus dimuliakan. Dan sekarang ada di surga dan yang akan datang kembali untuk memerintah di atas semua yang ada. Engkau Tuhan yang memelihara kehidupan kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Inilah pujian dan penyembahan kami. Biarlah menjadi kemuliaan untuk nama-Mu, nama Yesus Kristus, Allah Bapa yang kami kenal di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Bertemu lagi di dalam kasih Tuhan pada pagi hari ini. Sudah siap semua sidang jemaat yang kita akan memulakan ibadah kita bersama pada pagi hari ini. Mari kita nikmati hari perhentian, hari kenikmatan buat jiwa kita di hari Sabat yang suci ini untuk kita kembali memuliakan Tuhan, dan kita mau mengizinkan diri kita akan diberkati lagi oleh Tuhan, karena kita punya Tuhan yang kesenangannya adalah memberkati anak-anaknya. Puji Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama.
Ya Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk hari Sabat, hari perhentian dan hari kenikmatan buat roh dan jiwa kami pagi ini. Kami akan menyerahkan ibadah kami pada pagi ini ke dalam tangan-Mu. Minta Roh Kudus yang menolong kami, mengurapi kami semua dengan kuasa-Nya, supaya baik hamba-Mu yang menyampaikan firman maupun umat-Mu yang menerimanya sama-sama diberkati oleh kebenaran firman-Mu pada pagi ini. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan jemaat yang dikasih Tuhan, bahwa minggu yang lalu kita sudah bersama-sama merenungkan juga membahas kebenaran firman Tuhan yang ada hubungannya dengan peristiwa Paskah ya, kebangkitan Tuhan kita, juru selamat kita Yesus Kristus. Saya harap kita masih ingat bahwa Yesus Kristus diserahkan dan dikorbankan karena dosa-dosa kita, dan Dia dibangkitkan karena pembenaran kita. Masih ingat firman Tuhan minggu yang lalu, jemaat? Saya harap masih ingat ya. Karena kita sekarang di dalam Kristus mendapat anugerah kebenaran. Kita orang yang dibenarkan karena anugerah Tuhan, sebab kita beriman kepada Yesus Kristus. Ingat bahwa Yesus yang tidak mengenal dosa telah dibuat menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Dia kita diselamatkan. Kita juga boleh mengganti ayat ini agar kita lebih rasa diberkati, kita tujukan secara pribadi ya. Yesus yang tidak mengenal dosa telah dibuat menjadi dosa karena saya, supaya di dalam Yesus saya dibenarkan oleh Allah. Amin. Itulah firman Tuhan, kita dibenarkan. Oh luar biasa, inilah anugerah. Kalau Tuhan membenarkan, ya kita dibenarkan sungguh-sungguh. Seolah-olah kita orang yang tidak pernah atau belum pernah berbuat salah. Orang yang benar di hadapan Tuhan karena iman kita kepada Yesus Kristus. Puji Tuhan. Nah, orang yang benar itu harus maksud saya ya, orang yang sudah tahu dan yakin bahwa dia sudah dibenarkan karena imannya kepada pengorbanan Kristus sebagai penghapus dosanya. Oh, haleluya. Hati mereka harus merasa tenang ya dan bersyukur, karena memang kalau Tuhan sudah membenarkan kita, berarti Tuhan itu tidak akan lagi mengingat lagi dosa-dosa kita. Maka firman Tuhan yang akan sampaikan pada pagi hari ini adalah Tuhan tidak lagi mengingat dosa Anda. Ya itu maksudnya juga Tuhan tidak lagi mengingat dosa kita. Karena kita sudah dibenarkan oleh anugerah kebenaran yang kita terima dari Yesus Kristus. Pujilah nama Tuhan. Nah sekarang saya mau katakan bahwa kita akan membaca sebuah ayat di dalam kitab Ibrani pasal yang ke-10, ayat yang ke-17. Satu ayat saja. Firman Tuhan mengatakan, dan aku tidak lagi mengingat dan mereka. Ini ditujukan kepada mereka, yaitu umat Allah. Kita pun juga sudah menjadi umat Allah karena kita percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Jadi ayat ini boleh juga kita baca begini. Dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahanmu. Kesalahan kita, orang-orang percaya di dalam Yesus Kristus, sudah menjadi anak-anak Tuhan karena anugerahnya bahwa Tuhan tidak lagi mengingat dosa kita. Luar biasa sidang jemaat. Tapi ini Tuhan yang mengatakan ya, firman Tuhan sendiri yang berkata bahwa Tuhan tidak lagi mengingat dosa kita. Aku tidak lagi mengingat dosamu. Pujilah nama Tuhan. Nah saya tidak tahu tentang Bapak Ibu ya sidang jemaat semua. Tetapi bagi saya ayat ini merupakan ayat yang luar biasa. Ini merupakan kabar baik buat kita sebagai orang percaya, sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus sang kebenaran yang sejati itu. Pujilah nama Tuhan. Ini kabar baik bahwa Tuhan melihat semua dosa-dosa kita, baik dosa kita masa lalu
dosa kita masa kini, dan dosa kita masa depan. Dan Dia berkata, dosa-dosamu tidak kuingat lagi. Kata-kata tidak lagi kuingat, itu adalah kata-kata negatif ganda dalam teks bahasa Yunani aslinya. Aku tidak akan mengingat lagi segala dosa-dosamu. Kata-kata tidak lagi mengingat, ya tidak lagi, itu adalah, ya saya sudah katakan tadi bahwa itu adalah kata-kata negatif ganda dalam teks bahasa Yunani. Dengan kata lain, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan sedang berkata, dosa-dosamu tidak akan pernah, garis bawah itu, tidak akan pernah kuingat lagi dengan cara apapun dan sampai kapanpun. Itu kalau Tuhan berkata begitu. Kalau Tuhan tidak ingat, itu kan artinya melupakan. Sama sekali tidak diingat lagi. Luar biasa nih. Itu Bapak sendiri atau Tuhan sendiri yang berkata buat kita. Dosa-dosamu tidak akan pernah kuingat lagi dengan cara apapun, bahkan sampai kapanpun. Itu artinya selamanya. Kita harus tahu maksud daripada Tuhan berkata demikian, ya bersabda demikian, karena kasih-Nya. Oh haleluya. Loh, apakah Tuhan sudah menurunkan derajatnya? Kok dosa-dosa kok tidak diperhitungkan? Kok dosa kok tidak dihukum, tidak diadili? Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan masih sempurna dan masih tetap kudus. Dan memang Tuhan mengingat semua dosa-dosa kita 2000 tahun yang lalu di kayu salib, bahwa setiap dosa dan kesalahan kita, oh puji Tuhan, bahwa semua dosa, setiap dosa yang telah atau akan kita lakukan telah dihukum sepenuhnya dalam tubuh Yesus Kristus. Bukankah firman Tuhan mengatakan bahwa Yesus diserahkan, Yesus dikorbankan sampai mati di atas kayu salib itu karena pengampunan dosa yang kita terima di dalam karyanya. Dosa-dosa kita harus ditebus tuntas, ditebus sempurna oleh darahnya yang suci yang mengalir dari atas kayu salib itu. Pujilah nama Tuhan. Puji Tuhan. Lalu Tuhan berkata tadi bahwa Tuhan berkata bahwa tidak lagi mengingat dosa-dosa kita. Karena itu seharusnya sebagai orang yang sungguh percaya kepada Yesus, kita tidak harus masih merasa berdosa. Aneh ya, perasaan kita manusia sulit untuk menghilangkan waktu rasa baru saja kita berbuat kesalahan atau dosa. Aduh, kita selalu rasa terganggu hati kita. Tetapi kita harus selalu berfokus kepada firman Tuhan. Selalu ingat kepada karya Yesus yang sempurna di atas kayu salib itu. Pujilah nama Tuhan. Jadi setiap kali kita ingat dosa kita, atau setiap kali kita gagal, kita berbuat kesalahan, Tuhan ingin kita mengingat kayu salib. Itu penting sekali. Setiap kita berbuat kesalahan, langsung kita harus mengingat kayu salib. Dan kita harus berani berkata, tentunya dengan hormat ya, karena kita mau berkata kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan Yesus, Engkau dihukum karena dosa yang telah kulakukan. Engkau menanggung penghakiman supaya Tuhan tidak menghakimiku atas dosaku. Engkau dihukum karena dosaku supaya Tuhan tidak menghukumku karena dosa itu. Jadi tiap kali kita sebagai orang percaya, sebagai anak Tuhan, memang kita sebagai anak Tuhan, oleh iman kita percaya bahwa Dia sudah mengampuni segala dosa kita dan kita diselamatkan. Tapi kita masih manusia yang tinggal dalam darah dan daging, dan kenyataannya memang walaupun kita diselamatkan oleh iman percaya kita kepada Yesus,
kita masih bisa gagal di sana sini. Nah, inilah yang saya ingin jemaat belajar ya, tiap kali kita gagal, cepat memandang kepada salib. Saudara akan diingatkan apa yang Yesus sudah lakukan untuk kita. Bahwa dia sudah mengorbankan nyawanya, mengorbankan dirinya, mengorbankan hidupnya sepenuhnya untuk mati di atas kayu salib untuk menebus segala dosa dan kesalahan kita. Kalau kita berbuat kesalahan, lalu kita tidak memandang kepada salib, wah, pasti perasaan kita kan rasa kita terhukum ya. Aduh, aku bersalah tadi. Dan perasaan terhukum itu biasanya kita lalu sadar, wah, akan dihukum apa dengan dosa dan kesalahanku tadi. Tetapi kalau kita ingat kepada salib, oh memang aku susah tadi. Tetapi terima kasih Yesus, karena dosakulah engkau turun ke dunia dan mau mati di atas kayu salib itu. Bahwa dosaku sudah kau ampuni, sudah kau tebus. Karena kuasa darahmu berkuasa untuk mengampuni dosa umatnya. Selama umatnya itu sungguh percaya kepada engkau sebagai juru selamat dan penebus dosa mereka. Pujilah nama Tuhan. Kita sebagai anak-anak Tuhan, saudara dan saya sebagai anak-anak Tuhan, harus tiba di satu tempat di mana kita tahu dan percaya bahwa semua dosa kita telah diampuni. Saya ulangi lagi, ini saya sedikit ganti dengan kalimatnya. Saudara harus tiba di suatu tempat di mana saudara tahu dan percaya bahwa dosa saudara telah diampuni. Bahwa tidak ada dosa yang akan pernah mendiskualifikasi Anda untuk menerima berkat-berkat Tuhan. Saudara layak terima berkat-berkat Tuhan karena dosa saudara sudah diampuni. Dan saudara sudah dibenarkan melalui kebangkitan Kristus yang minggu lalu kita sudah membahas bersama-sama. Dan apa itu alasan kebangkitan Kristus? Yaitu untuk membenarkan kita. Jadi kematian dan kebangkitan Kristus yaitu untuk mengampuni, menghapus semua dosa kita dan sekaligus kita dibenarkan oleh pengorbanannya. Ingat, Yesus yang tidak mengenal dosa telah dibuat menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Pujilah nama Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita semua telah diampuni, bahwa tidak ada dosa yang akan pernah mendiskualifikasi kita untuk menerima berkat-berkat Tuhan, bahwa tidak ada dosa yang akan pernah mengirim kita ke neraka. Ingat ini. Karena apa? Karena kita sudah diampuni dan diselamatkan selamanya oleh pengorbanan Kristus. Memang ada satu hal yang kita pasti akan dikirimkan ke neraka kalau kita berani menghujat Roh Kudus, itu saja. Luar biasa Tuhan kita itu ya. Saya menyinggung sedikit tentang dosa yang tidak terampuni, dosa yang membawa mati, dosa yang tidak dapat diampuni lagi, namanya dosa kekal. Itu juga dituliskan di dalam firman Tuhan. Nah, kecuali kita melakukan dosa ini, barulah kita pasti dikirimkan ke neraka. Walaupun kita ini berbuat baiklah, berbuat amal, ikut satu agama dan sebagainya. Mari saya tunjukkan firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Injil Markus pasal yang ketiga, sidang jemaat. Markus pasal yang ketiga, kitab Injil Markus pasal yang ketiga, ayatnya yang ke 28 dan 29 kalau tidak salah ya. Mari kita lihat. Markus pasal yang ketiga ayat 28 dan 29 ya. Tuhan Yesus bersabda begini ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni. Ya,
semua hujat yang mereka ucapkan. Tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa yang kekal. Inilah dosa menghujat Roh Kudus. Apa artinya itu? Singkatnya saja, orang yang menghujat Roh Kudus itu orang yang menolak kesaksian Roh Kudus. Roh Kudus menyaksikan tentang Yesus Kristus, siapa Yesus Kristus itu. Roh Kudus menyaksikan bahwa Yesus Kristus adalah Allah, Putra Allah yang Maha Tinggi, Mesias, Juru Selamat, penebus dosa satu-satunya. Nah, berarti kalau orang yang menghujat Roh Kudus, itu orang itu tidak percaya kepada kesaksian Roh Kudus. Jadi orang itu menolak keilahian Yesus Kristus, menolak ketuhanan Yesus Kristus. Dan orang itu menolak ketuhanan Kristus secara konsisten, terus-menerus, bahkan sampai mati pun dia tetap menolak Yesus bahwa dia adalah Tuhan. Itulah dosa yang tidak ada pengampunan. Mengerikan sebetulnya memang, tapi saya ingin jemaat tahu ya, bahwa siapapun yang berani menghujat Roh Kudus, yaitu menolak atau tidak mempercayai kesaksiannya bahwa Yesus adalah Tuhan, bahwa dia Mesias, bahwa dia Juru Selamat, bahwa dia penebus dosa, orang itu berbuat dosa yang kekal dan Tuhan tidak bisa mengampuni lagi. Sedangkan kita bukan orang yang menolak dia, kita percaya Yesus. Bahkan kita menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi. Itu kita buktikan, bahkan sampai hari ini kita menyembah dia, memuji dia, mengakui dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Itu sebabnya kita pagi ini beribadah bersama-sama, menyembah dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Oh, pujilah nama Tuhan. Jadi ingatlah, pokoknya orang yang menghujat Roh Kudus itu artinya orang itu menolak ketuhanan Kristus secara konsisten. Firman Tuhan mengatakan bahwa mereka itu adalah orang yang melakukan dosa yang kekal. Tidak ada pengampunan lagi. Nah, tahu sendiri kalau tidak ada pengampunan, orang itu mati dalam dosanya. Kemana orang itu pergi kalau orang mati dalam dosanya, membawa dosanya? Ya jelas penghukuman yang kekal itu neraka. Tapi kita, saudara dan saya, kita masih hidup dan Tuhan berikan kita kesempatan untuk mengerti tentang Yesus Kristus, bahwa dia adalah Allah yang penuh kasih. Bahkan kedatangannya ke dunia tujuannya memang untuk menembus kita dari segala dosa dan kesalahan kita, agar kita diampuni, agar kita disucikan dari segala kesalahan dan dosa-dosa kita, supaya kita dibenarkan. Dan dengan pembenaran oleh Allah itu kita yakin bahwa betul kita diterima oleh Allah. Karena satu-satunya pengorbanan yang mensahkan dosa manusia itu dapat diampuni hanya korban darah Yesus yang suci, tidak ada lain. Hanya darah Yesuslah yang dapat menyucikan dosa-dosa manusia. Pujilah nama Tuhan. Oh haleluya, pujilah nama Yesus. Jadi sekali lagi, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, saudara harus tiba di satu tempat di mana saudara tahu dan percaya bahwa semua dosa-dosa saudara telah diampuni, bahwa tidak ada dosa yang akan pernah mendiskualifikasi Anda untuk menerima berkat-berkat Tuhan. Pujilah nama Tuhan. Kecuali kalau ada seorang yang berani menghujat Roh Kudus itu ya. Nah, dijauhkan itu ya. Tak mungkin orang percaya atau orang Kristen itu menghujat Roh Kudus, tak mungkin. Harus saya berpikir tak mungkin. Orang percaya itu memang percaya dan menerima Yesus, tidak menghujat. Itu luar biasa ya. Jadi jangan pernah kita ketakutan, wah jangan-jangan aku sudah berdosa menghujat Roh Kudus. No, tidak. Karena Anda jelas percaya, tidak menolaknya. Sehingga bahkan justru Anda diselamatkan oleh anugerah Tuhan. Pujilah nama Tuhan.
Di dalam kitab Ibrani pasal 10 ayat 12 dan 14, firman Tuhan berkata, tetapi Kristus setelah mempersembahkan hanya satu korban karena dosa, ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Bapa. Sebab oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Sebab oleh satu korban saja, yaitu dirinya sendiri, tubuhnya itu yang sudah dipersembahkan untuk menjadi korban bagi dosa-dosa manusia, termasuk dosa kita juga. Tetapi Kristus setelah mempersembahkan hanya satu korban karena dosa, ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Bapa. Sebab oleh satu korban saja, yaitu dirinya sendiri, ia telah menyempurnakan. Ini luar biasa. Kita disempurnakan oleh pengorbanan Kristus selama-lamanya, yang Dia sudah menguduskan kita karena iman percaya kita kepadanya. Puji Tuhan. Saudara dan saya disempurnakan selamanya karena karya sempurna Yesus di atas kayu salib. Kita disempurnakan oleh penerimaan penuh Tuhan dan sukacita penuh dalam karya putranya yang telah begitu memuliakan kekudusannya. Inilah yang membuat hati Bapa berkenan waktu melihat putranya sudah menjalankan tugasnya untuk menjadi penebus dosa umat manusia. Pada waktu Yesus berkata, sudah selesai. Itu Yesus sudah tahu bahwa apa yang dikehendaki Bapa untuk dia menjadi juru selamat bagi umat manusia, dia sudah lakukan dengan sempurna, bahkan sampai kematiannya itu. Dan Bapa sangat berkenan. Bapa dipuaskan. Itu sebabnya di situ kita melihat keadilan Allah, bahwa upah dosa itu maut. Upah dosa itu adalah kematian kekal. Dan Yesus sudah membayar dan menggenapi maut itu dalam dirinya. Jadi Allah tetap adil. Waktu Dia mengampuni dosa kita, lalu Dia berkata bahwa segala dosa dan kesalahanmu sekarang tidak kuingat lagi. Aku lupakan segala dosa dan kesalahanmu. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, lupanya Tuhan itu beda dengan lupanya kita sebagai manusia. Kalau lupanya kita, walaupun kita bilang, aku sudah lupa, sudah tak lupakan itu, tapi kita masih bisa mengingat lagi itu. Tapi lupanya Tuhan, kalau Tuhan berkata, semua dosa dan kesalahanmu tidak kuingat lagi, aku lupakan. Ya lupa betul-betul, sungguh-sungguh lupa. Dan tidak akan pernah dia mengingat lagi. Ini aneh memang, setelah pemikiran kita agak sukar ya. Tapi saya katakan lupanya Tuhan beda dengan lupanya kita sebagai manusia. Kalau Tuhan bilang lupa, betul lupa. Saya percaya itu. Kalau Dia bilang lupa, tapi satu-satu kok masih ingat dosa-dosa kita, memperhitungkan dosa-dosa kita, itu bukan Tuhan yang sebenarnya. Karena bilang lupa, toh masih mengingat, masih memperhitungkan dosa-dosa kita. Tapi saya percaya, selama kita tinggal di dalam Yesus, selama kita tetap beriman kepada Yesus, memang dosa kita sudah diampuni tuntas. Dan Tuhan melihat kita tidak ada dosa lagi, kan dosa kita kan jelas ya, sudah dibayar lunas oleh pengorbanan Kristus. Ingat tentang pertukaran ilahi itu ya. Yesus mengambil tempat kita supaya kita dapat mengambil tempatnya. Tempat kita adalah dosa. Semua dosa kita diambil, olehnya ditimpakan atas dirinya, hukuman jatuh atas dirinya. Dan waktu Dia mengambil tempat kita, Dia menjadi dosa, kebenarannya diberikan kepada kita. Disitulah kita dibenarkan karena anugerah Tuhan, karena karya Kristus. Tuhan tidak lagi mengingat dosa Anda. Itu tema renungan kita pada pagi ini. Tuhan tidak lagi mengingat dosa saya. Tuhan tidak lagi mengingat dosa-dosa orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Pujilah nama Tuhan. Saya merenungkan beberapa hari tentang lupa ini ya. Tuhan itu memang maha kuasa, maha adil, maha tahu segala-galanya. Dan Dia juga
maha pengingat. Kalau saya mengambil istilah maha pengingat, dia bisa ingat semuanya, apapun yang terjadi. Tetapi saya menemukan bahwa tapi Tuhan masih bisa lupa. Aneh ya. Oh, Tuhan tahu keyakinanku padamu Tuhan. Engkau sungguh menakjubkan. Engkau Allah yang dahsyat luar biasa, tapi engkau masih bisa lupa. Tapi lupamu hanya satu hal saja. Hanya kepada satu perkara yang engkau bisa lupa, yaitu engkau bisa lupa terhadap dosa yang telah dibasuh oleh darah putramu. Tuhan lupakan itu. Dan waktu dia melupakan, dia tidak mengingat lagi. Itulah kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita percaya kepada Yesus. Oh, luar biasa ya. Mungkin saudara tidak pernah dengar apa yang dikatakan, Tuhan kok bisa lupa. Bagi saya, yes, dia lupa. Tapi saya juga sadar, dia lupa karena memang sengaja melupakan. Karena dia melihat anak-anak Tuhan yang percaya kepada Yesus, bahwa darah putranya sudah disucikan bersih oleh kuasa darah putranya. Dosanya sudah dihapuskan, dihilangkan. Dan tidak ada lagi. Tuhan tidak melihatnya lagi. Artinya Tuhan melupakan segala dosa dan kesalahan kita. Itu sebabnya renungan firman Tuhan pagi ini adalah Tuhan tidak lagi mengingat dosa Anda, dosa saya, dosa kita. Orang-orang yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Tuhan berkata, sekali lagi saya ulang, akan segala dosa dan kesalahanmu aku tidak mengingat lagi. Sama saja ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, percayalah ya, bahwa pada hari penghakiman nanti, semua kita pasti akan menghadap penghakiman kalau kita mati ya, meninggalkan dunia ini. Saya percaya bahwa waktu kita menghadap Tuhan, dosa-dosa kita dan kesalahan kita tidak diperhitungkan lagi oleh Tuhan. Apa yang diperhitungkan? Semua dosa kita sudah disucikan bersih, dihapuskan bersih dengan kuasa darah putranya. Kalau Tuhan mencari-cari dosa kita tidak akan menemukan. Apalagi bahkan Tuhan sendiri lupa akan dosa dan kesalahan kita. Ini agak aneh. Mohon nanti direnungkan apa yang saya maksudkan. Kok saya berani mengatakan Tuhan itu masih bisa lupa, tapi hanya kepada satu hal saja, yaitu bahwa yang dilupakan Tuhan adalah dosa yang telah dibasuh oleh darah putranya. Karena orang yang berdosa tadi sudah percaya kepada Yesus. Ya, kita memang harus punya iman yang berdasarkan janji Tuhan yang benar ya. Memang itu agak aneh ya, tetapi bagi saya enggak. Tuhan luar biasa. Allah berkuasa melakukan segala perkara. Karena Allahku adalah Allah yang maha kuasa. Termasuk dia bisa melupakan dosa dan kesalahan kita. Karena Bapa itu sangat menghormati putranya. Sangat dihormati putranya itu. Sehingga sekarang waktu melihat orang-orang yang tadinya orang berdosa, dosanya banyak barangkali. Tapi satu saat orang itu mengenal Yesus. Dia percaya kepada Yesus. Dia mengaku segala dosanya kepada Yesus. Dan minta pengampunan di dalam namanya. Yesus mengampuni. Itu juga salah satu pengalaman saya pribadi waktu saya berumur 17 tahun. Baru saat itu saya mengenal Yesus. Bahwa dia juru selamat manusia, penebus dosa manusia, termasuk dosa saya. Dan waktu saya percaya kepadanya, saya tahu saya diselamatkan karena firman-Nya mengatakan yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini yang ingin saya bagikan kepada sidang jemaat. Makanya Tuhan tidak menurunkan standarnya ya. Wong dosa kok tidak dihukum. Siapa bilang tidak dihukum? Sudah dihukum. Dan hukumannya sudah dijatuhkan. Dan bayaran hukuman itu lunas. Harga tebusan itu lebih daripada dosa-dosa itu. Itulah kehidupan yang sempurna, kehidupan yang suci, pribadi yang tidak ada cacat celahnya, tetapi rela dijadikan dosa. Namanya Yesus Kristus. Saya tidak tahu sidang jemaat, tapi waktu saya banyak merenung dan berdoa, saya memang kagum. Tuhan, terima kasih.
bahwa di dalam putramu Yesus Kristus, waktu aku percaya sungguh kepadanya, engkau sekarang ini tidak mengingat segala dosa-dosaku lagi. Karena engkau sendiri berfirman bahwa akan segala dosa dan kesalahanmu, aku tidak mengingat lagi. Itu yang saya pegang. Oh, kiranya Tuhan menolong kita mengerti kebenaran yang dahsyat ini. Itulah wujudnya kasih Allah yang menakjubkan. Pikiran kita tidak dapat mengerti dengan sesungguhnya, kok begitu Tuhan, luar biasa kasih-Nya, kemurahan hati-Nya. Bahwa aku orang berdosa, tetapi Dia rindu menyelamatkanku, sehingga Dia menyediakan satu-satunya jalan untuk dosa saya diampuni, agar jiwa saya diselamatkan. Putranya sendiri diutus datang ke dunia. Dan putranya itu sudah melaksanakan tugas sempurna dalam karya penebusan oleh kematiannya di atas kayu salib itu. Pujilah nama Tuhan. Jadi sidang jemaat yang dikasih Tuhan, kiranya melalui firman Tuhan ini kita semua diingatkan ya bahwa janganlah kita takut. Kalau sewaktu-waktu kita dipanggil Tuhan dan kita harus menghadap penghakiman di hadapannya, karena semua dosa-dosa kita itu sudah dilupakan oleh Tuhan. Nah, bukan berarti kita tak hidup semaunya sendiri, tak bikin dosa lagi, kan Tuhan mengampuni. Salah, bukan itu maksud saya. Ampunan Tuhan itu tujuannya adalah untuk kita menjadi orang yang lebih baik lagi, lebih baik lagi. Dan kita harus ingat bahwa ampunan itu adalah anugerah, bahwa sesuatu yang sebetulnya tidak layak kita terima, namun Tuhan memberikan kepada kita sebab kita percaya kepada firman-Nya, percaya kepada putranya, percaya kepada karya penebusannya yang sempurna itu buat kita. Tentunya maksud saya, marilah semakin kita tahu kebenaran bahwa dosa-dosa kita itu tidak diingat lagi oleh Allah, bahwa pada hari penghakiman nanti dosa-dosa kita tidak diperhitungkan lagi oleh Allah. Yang diperhitungkan adalah hanya kebenaran yang kita miliki, dan kita sudah memiliki itu. Itu bukan kebenaran kita sendiri sebagai manusia, di mana firman Tuhan mengatakan kebenaran manusia itu seperti gombal, seperti kain yang lara. Tetapi sekarang kita sudah memiliki kebenaran Kristus. Waktu kita menerima Dia sepenuhnya, termasuk kekudusannya, kebenarannya, kemuliaannya, menjadi milik kita. Dan itu yang sekarang sudah kita miliki, karena iman percaya kita kepada Yesus. Karena sekarang hidup kita bukannya kita lagi, ya, hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang di dalam aku. Dan waktu hari penghakiman tiba dan Tuhan mencari orang-orang untuk dilihat dosanya untuk kita yang percaya kepada Yesus, sebetulnya Tuhan sudah lupakan, tidak mengingat lagi, tidak akan mendapatkan dosa dalam diri kita. Yang dicari adalah kebenaran, dan Tuhan menemukan kebenaran itu. Karena kebenaran itu sudah diberikan kepada kita, itu kebenaran Kristus sebagai kebenaran yang sejati, kebenaran yang kekal menjadi milik kita. Inilah iman kita kepada Kristus. Kiranya Roh Kudus menolong kepada kita untuk kita berani memiliki iman bahwa apa yang dikatakan Tuhan itu benar. Karena Tuhan tidak pernah berdusta. Termasuk Tuhan yang berkata kepada kita sebagai orang-orang percaya, akan dosa dan kesalahanmu aku tidak mengingat lagi. Dengan cara apapun dan sampai kapanpun, itu berarti selamanya Tuhan tidak mengingat dosa kita lagi. Untuk itu biarlah kita akan justru malah semakin kita mendekatkan diri kita kepada Tuhan, ya. Karena kita sudah dibenarkan oleh anugerah-Nya, dan kita betul-betul menjalani hidup sebagai orang yang benar di hadapannya dengan pertolongan Roh Kudus. Nah, bagaimana kalau sekali-sekali kita kadang-kadang gagal dan buat kesalahan? Karena itu memang yang kita alami. Saya juga pun sebagai seorang hamba Tuhan juga masih bisa berbuat kesalahan. Kadang-kadang pun saya masih gagal. Tetapi sudah saya katakan tadi, tiap kali kita berbuat kesalahan itu gagal, cepat berpaling kepada salib. Di sana saudara akan diingatkan, ada darah yang mengalir, yang selalu menyucikan kita setiap saat, setiap waktu. Karena darah itu punya kuasa untuk menyucikan dosa umatnya, dosa anak-anaknya untuk selama-lamanya. Itu harus kita ingat itu.
Supaya apa? Supaya kita tidak terus terasa tersiksa dan terhukum dan tertekan karena kesalahan yang baru kita lakukan. Tapi waktu kita memandang salib, oh Yesus, terima kasih darah-Mu yang selalu menyucikan dosa dan kesalahanku. Aku tahu kesalahanku tadi sudah Kau sucikan dan kuasa darah-Mu. Terima kasih Tuhan. Tolong saya untuk lebih berhati-hati lagi, jangan sampai saya kembali lagi untuk berbuat kesalahan yang sama. Itulah proses kehidupan orang percaya. Dan Roh Kudus mengambil peranan penting dalam kehidupan kita. Dia akan menolong kita, ya, menolong kita. Apa yang menjadi sesuatu yang tidak sanggup kita lakukan, Dia akan menolong kita. Kuasanya akan menolong kita untuk kita disanggupkan melakukannya. Akhirnya pujian dan kemuliaan kepada Yesus, kepada Roh Kudus, kepada Bapa. Itulah kehidupan Kristen. Tetapi sekali lagi kembali kepada tema renungan kita bersama pada pagi hari ini. Tuhan tidak lagi mengingat dosa kita. Tuhan berfirman, akan segala dosa dan kesalahanmu aku tidak mengingat lagi. Luar biasa. Tuhan kiranya memberkati saudara sekalian dengan firman yang saya sampaikan pada pagi ini. Tapi ingat bahwa semua karena anugerah loh ya. Kebenaran yang kita miliki bukan karena usaha kita, bukan karena jasa-jasa kita, bukan karena kita berbuat sesuatu lalu dibenarkan. No, tidak. Itu murni semua karena apa yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Waktu Dia datang di kayu salib untuk mati menjadi korban perdamaian atau untuk memperdamaikan kita dengan Allah Bapa. Karena dengan kematiannya itu kita mendapatkan ampunan yang sempurna. Dan kalau Tuhan sudah mengampuni karena kita percaya kepada darah Yesus yang berkuasa itu, Tuhan tidak mengingat lagi dosa kita. Aneh ya, tapi saya percaya itu membuat saya akan semakin menghormati Tuhan, semakin saya jatuh cinta kepada Yesus. Yesus mengambil banyak peranan dalam hidup saya untuk saya dapat menikmati anugerah Tuhan akan keselamatan itu, keselamatan yang kita terima di dalam nama Yesus. Tuhan memberkati, hiduplah dengan ketenangan. Jangan izinkan iblis kembali mengingatkan dosa-dosa dan kesalahan kita. Kalau iblis datang mendakwa kita, mengingatkan segala dosa-dosa kita, apapun itu, jawab iblis, memang itu saya lakukan dulu, tapi sekarang saya sudah menjadi milik Yesus. Semua dosa saya itu sudah dibayar lunas, diampuni dan disucikan oleh darah Yesus. Kalau kita menjawab iblis seperti itu, iblis akan mingkem ya, tidak mau menuduh kita lagi. Tiap kali kita dituduh, kita jawab darah Yesus sudah menyucikanku dari kesalahan itu. Karena memang kita hidup dalam Yesus, kita percaya kepada Dia untuk selamanya. Kita sudah jadi anak Tuhan, kita disediakan kepastian hidup yang kekal oleh karena anugerah-Nya. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami renungkan bersama hamba-Mu dengan sidang jemaat-Mu pada hari Sabat hari ini. Terima kasih Tuhan, karena Engkau sendiri yang bersabda, berkata kepadaku bahwa akan segala dosa dan kesalahan-Mu aku tidak mengingat lagi. Aku lupa, aku lupakan. Dan terima kasih Tuhan karena lupa-Mu itu beda dengan lupa kami sebagai manusia. Kalau kami manusia bilang lupa, tapi sebenarnya kita masih bisa ingat lagi. Tapi kalau Engkau bilang lupa, saya percaya Engkau betul-betul lupa dan tak akan pernah mengingat lagi. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami hanya mau menyerahkan diri kami kepada tangan-Mu ya Tuhan Yesus. Dan selama hidupku hanya Engkau yang ku sembah, ku puja, ku akui sebagai Tuhanku, juru selamatku, penebus dosaku, gembalaku, dan rajaku yang akan datang dalam kerajaan kekal nanti. Berkati seluruh sidang jemaat-Mu, sehingga melalui kebenaran yang kami belajar bersama-sama pagi ini, mereka ada satu sikap yang berubah. Maksud saya, mereka janganlah menjadi orang yang terlalu tersiksa akan dosa dan kesalahan. Kalau Tuhan sudah melupakan, mengapa kita harus mengingat lagi? Kita harus lebih percaya apa yang Tuhan katakan. Kalau Tuhan melupakan, oh saya juga akan melupakan dosa-dosa itu karena aku sudah
dijadikan ciptaan baru. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan kami berdoa untuk segala kebenaran firman Tuhan yang kami renungkan bersama pada pagi ini. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu untuk selama-lamanya. Haleluya, haleluya, amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita sekarang mengambil bagian dalam perjamuan suci untuk mengingat pengorbanan Tuhan kita yang sudah dilaksanakan dengan sempurna demi memberikan pengampunan dosa bagi kita dan juga keselamatan bagi jiwa kita dan juga kesembuhan bagi sakit penyakit kita. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Kita makan bersama dalam nama Yesus. Sesudah itu, Yesus mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kita minum bersama dalam nama Yesus. Ya Bapa di surga, terima kasih untuk semua berkat-Mu dalam peribadatan kami pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, hari ini Engkau masih memberikan kepada kami kesempatan untuk mengambil bagian dalam perjamuan suci, untuk mengingatkan selalu akan pengorbanan-Mu yang agung itu, karena kasih-Mu kepada kami, supaya kami, orang yang berdosa, menjadi orang yang diselamatkan karena Engkau yang mengasihi kami, karena Engkau sendiri sudah mengorbankan diri-Mu untuk kami. Terima kasih Bapa di surga untuk anugerah yang terbesar yang kami terima karena iman percaya kami kepadamu. Memang hanya Engkau ya Yesus yang kusembah sebagai satu-satunya Allah yang benar, Juru Selamat manusia, penebus dosa, dan Raja di atas segala raja. Dalam namamu aku selalu akan menyerahkan diri untuk aku menjadi milikmu selama-lamanya. Kiranya Tuhan memberkati sidang jemaat semua. Terima kasih Tuhan. Biarlah Engkau yang selalu melimpahkan rahmat dan anugerah-Mu kepada setiap anak-anak-Mu. Engkau yang memiliki mereka secara sepenuhnya. Engkau yang menjadi gembala agung kami bersama. Sekarang biarlah berkat Tuhan dicurahkan kepadamu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Kiranya Tuhan selalu memberkatimu. Kiranya Engkau selalu disinari oleh wajah-Nya yang penuh kasih sayang itu. Dan kiranya Engkau senantiasa menerima penggenapan janji-Nya bahwa Engkau disertai Tuhan selama-lamanya, bahwa Dia tidak akan pernah membiarkan kamu dan Dia tidak akan pernah meninggalkan kamu. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Masalah kita, pusat perhatian kita bukan penyakit kita, pusat perhatian kita bukan hanya pergumulan perlu kita. Untuk membuka diri dan hati kita